Yesus Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Mari sama-sama kita ucapkan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menata engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadamu keselamatan daripadaku. Amin. Shalom. Haleluya. Siap memuji Tuhan? Amin. Soalnya udah kencang banget. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Yuk kita bangkit berdiri sama-sama. Kita mau menari bersukacita buat Tuhan kita yang hebat. Amin. Haleluya. Hadiratmu di sini Tuhan. Yuk tepuk tangan semua sama-sama. Jadi puji Tuhan.
untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Saat lewati gunung dan lembah, ku takkan takut bahaya. Penyertaan-Nya ku rasakan di sepanjang jalan hidupku. Setia baik, ku angkat tangan memuji Dia. Setia baik, untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, setia baik. Katakan haleluya, kebaikan Tuhan. Sama-sama yang umat Tuhan, ada pujian. Kau Allah turun mana-mana suara di dalam segala perkara, untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Saat lewati gunung dan lembah, ku takkan takut bahaya. Penyertaan-Nya ku rasakan di sepanjang jalan hidupku. Setia baik, ku angkat tangan memuji Dia. Setia baik, untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, setia baik. Jemaat Tuhan, seperti boleh sambil angkat jempolmu, angkat tanganmu, mari ekspresikan segala kebaikan Tuhan, kasih Tuhan. Yes, kami memuliakan-Mu. Yes, Lord. Sekali lagi yuk, jemaat Tuhan, saya jenakan pujian. Mana suaranya buat Tuhan, saudara? Saya percaya setiap kita mau memuji dan memuliakan buat segala kebaikan. Yes, Lord. Untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, setia baik. Setia baik, ku angkat tangan memuji Dia. Setia baik, untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, setia responding to your love. I cast my fear
surrender all to you. Lord, here I worship you. How I need your presence, Lord. How I need your presence, Lord. Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of
angkat tanganmu pagi ini. Ada pengharapan di dalam Tuhan. Ada kehidupan di dalam Dia. Sekali lagi, how I need oh how I need your presence. Spirit of life, as I worship you, oh bagimu-lah pujian, bagimu-lah hormat, sembah syukur kami hanya bagimu Tuhan. Haleluya. Engkau yang berkata nggak ada lagi ketakutan Tuhan buat kami. Yang ada adalah roh kehidupan, roh pengharapan, roh kesembuhan, roh mujizat, kuasa-Mu Bapa. Kekuatan kami hanya Engkau Tuhan. Jesus my King, kami sembah nama-Mu, Allah yang hebat berkuasa selamanya. Terima kasih Tuhan pagi hari ini. Tuhan hadir di tempat ini buat Tuhan siap memulihkan setiap hati yang luka, setiap mereka yang lemah kembali Tuhan mau kuatkan pagi hari ini. Mari buka hati saudara. Kiara mata karena Kiara masyarakat di hadirat-Mu Tuhan ada kekuatan. Di hadirat-Mu Tuhan kami dipulihkan. Di hadirat-Mu ada mujizat. Di hadirat-Mu Tuhan, ya Rabbah masyarakat ya Rabbah, ya Rabbah syiri ya Rabbah syiri. Kami siap terima yang baru pagi hari ini Tuhan. Kami siap terima yang baru yang dari Tuhan. Ya Rabbah masyarakat ya Rabbah.
ketika Tuhan dengan pujian kami dalam dekatan hadirat-Mu. Melindungi
Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih Tuhan buat siang hari ini. Kalau siang hari ini kami boleh ada, ini semua karena kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan yang berlimpah-limpah dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Engkau Tuhan yang disenangkan dengan apa yang kami lakukan. Nyatakan kuasa-Mu pada siang hari ini ya Bapa. Berfirmanlah buat setiap kami, tuntun kehidupan kami. Biar firman Tuhan memperbaharui cara berpikir kami, mengubahkan kehidupan kami. Urapi mulut bibir hamba-Mu ini, biar Tuhan terus berikan keberanian kepada hamba-Mu untuk menyampaikan firman Tuhan yang murni dan yang rohani ya Bapa. Supaya setiap kami yang mendengar firman Tuhan, kami pulang dari tempat ini kami gak akan pernah sama lagi. Kami percaya yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang sakit disembuhkan, yang punya masalah Tuhan berikan jalan keluar. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, setiap kita yang percaya dan siap diberkati dengan kebenaran firman Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita Yesus. Haleluya, shalom. Bagaimana kabarnya? Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, semua dalam keadaan baik ya? Wah, ini lama nggak kemari udah pindah ternyata tempatnya ya. Dahsyat. Dan terima kasih buat Pak Gem yang sudah memberikan kepercayaannya nih, bisa hadir kembali nih, berjumpa dengan orang-orang yang luar biasa ya. Ya Bapak Ibu siap belajar firman Tuhan? Ya langsung aja ya, kita buka Alkitab kita dalam Matius 18 ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-20. Apa kata firman Tuhan buat setiap kita? Alkitab katakan seperti ini, aku berkata kepadamu sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Ayat yang ke-20, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Nah Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, kalau kita baca jelas ayat firman Tuhan ini ya, kalau Bapak Ibu baca Alkitab Bapak Ibu di handphone atau di tab, ini tulisannya warna merah Bapak Ibu ya. Tulisan warna merah ini artinya apa? Ini artinya Yesus sendiri yang ngomong. Ya. Ya, bahwa begini Bapak Ibu, kuasa Tuhan itu bekerja dalam kehidupan setiap kita. Kuasa Tuhan tidak pernah diberikan kepada bangunan gereja. Kuasa Tuhan gak pernah diberikan kepada sinode. Kuasa Tuhan dari tempat yang maha tinggi itu diberikan kepada saudara dan saya. Yang mengerti katakan amin. Ya, oleh sebab itu apapun yang hari ini kita hadapi, apapun yang hari ini kita coba lalui, Bapak Ibu gak perlu takut. Kenapa? Ada kuasa Tuhan menyertai kehidupan setiap kita. Ya. Nah, ayat yang ke-19 katakan begini, dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, maka permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Bapak Ibu, dari ayat ini kita belajar apa sih? Dari ayat ini kita belajar begini, yang paling penting itu bukan hanya sekedar ngumpul-ngumpulnya. Ngumpul, melakukan kebaktian, itu penting nggak? Penting, kalau nggak penting ngapain saya di sini? Penting nggak? Penting. Doa itu penting nggak? Penting. Tapi lebih daripada sekedar ngumpul-ngumpul dan doa-doanya, yang paling penting dari itu semua adalah sepakatnya Bapak Ibu. Setuju nggak? Karena kalau ngumpul-ngumpul nggak ada kesepakatannya, sosialita itu namanya. Betul nggak sih? Doa-doa nggak ada kesepakatannya, doa saudara cuman sampai di atas, ya nggak mentok sampai ke surga Bapak Ibu. Kenapa? Nggak ada kuasa yang dilepaskan. Nah kata sepakat di sini Bapak Ibu dalam Alkitab Perjanjian Baru bahasa Yunani Bapak Ibu dipakai kata ini sumfuneo. Katakan sama-sama sumfuneo. Ya, dari kata sumfuneo kita dapat kata ini simfoni. Nah pernah dengar ya? Nah untuk menjelaskan kata simfoni yang paling gampang adalah alat musik di gereja kita ini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu lihat ke depan alat musik di gereja kita ini ada keyboard, ada bass, ada drum Bapak Ibu. Bentuknya berbeda-beda. Bunyinya berbeda-beda. Dan saya percaya harganya juga beda-beda. Setuju gak? Iya kan? Tetapi alat musik yang berbeda-beda, yang memiliki bunyi yang berbeda-beda. Tetapi ketika alat-alat musik ini dimainkan dalam satu ton yang sama, dalam nada yang
yang sama, maka alat-alat musik yang bunyinya berbeda-beda ini bisa membuat saudara dan saya, kita bisa mengalami Tuhan. Setuju gak? Kita bisa dijamah Tuhan. Saudara bisa teriak, saudara bisa crying out sama Tuhan. Saudara bisa mengalami Tuhan. Saudara bisa mengeluarkan air mata. Kenapa? Karena alat musik yang berbeda-beda ini dimainkan dalam kesepakatan. Di mana ada kesepakatan, maka ada kuasa Tuhan yang dicurahkan. Yang setuju katakan amin. Makanya begini Bapak Ibu, kalau suami istri hidup dalam kesepakatan, keluarga hidup dalam kesepakatan, nggak ada yang bisa menghancurkan keluarga Kristen. Setuju nggak? Gereja, kalau gereja tinggal dalam kesepakatan, tidak ada yang bisa menghancurkan gereja. Gereja nggak akan terpecah belah, Bapak Ibu. Bangsa kita, kalau bangsa kita hidup dalam kesepakatan, berbeda-beda, tapi tetap satu juga, maka nggak ada yang bisa mengalahkan bangsa kita. Yang mengerti katakan amin. Masalahnya begini, masalahnya kita seringkali abai dengan kebenaran ini. Setuju gak? Karena kita abai dengan kebenaran ini, masalahnya lagi iblis tahu kebenaran ini Bapak Ibu. Makanya iblis berusaha menghancurkan kesepakatan dalam kehidupan keluarga-keluarga Kristen. Iblis berusaha menghancurkan kesepakatan dalam gereja-gereja Tuhan. Iblis berusaha menghancurkan kesepakatan dalam kebangsaan kita Bapak Ibu. Tujuannya untuk apa? Supaya orang-orang Kristen, orang-orang percaya, rajin datang ke gereja, tapi gak memiliki kuasa, mandul. Halo? Apa kata Alkitab perjanjian lama? Ini kan perjanjian baru Matius, ya kan? Karena Alkitab kita kan ada 2 perjanjian, ya kan? Kalau Alkitab kita ada 3 perjanjian, saya siapkan 3 perjanjian buat saudara, 3 hal ya. Tapi karena 2, coba kita mau lihat apa kata perjanjian lama. Kita langsung buka Alkitab kita dalam Mazmur 133 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Ini ayat yang udah terkenal banget ya Bapak Ibu ya. Bahkan ada lagunya nih. Ya. Wes, tahu lagu ini? Nggak tahu ya. Ada lagunya ini Bapak Ibu. Saya boleh nyanyi nggak? Nggak usah lah ya Bapak Ibu. Suara saya keras dan menghancurkan soalnya. Ya, Alkitab katakan apa? Perhatikan baik. Nyanyian ziarah Daud. Perhatikan baik. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan katakan sama-sama rukun. Nah, kata rukun ini Bapak Ibu dalam perjanjian lama itu sama kualitasnya dengan kata sepakat dalam perjanjian baru. Alkitab katakan apa? Orang-orang yang tinggal, orang-orang yang berdiam dalam kerukunan. Alkitab katakan alangkah baiknya, alangkah indahnya. Coba katakan sama-sama, alangkah. Kurang ditekan juga, alangkah. Pertanyaannya, alangkah itu apa sih alangkah? Coba, alangkah. Apa itu alangkah? Alangkah itu artinya begini, tidak terlukiskan indahnya, tidak terlukiskan baiknya. Kalau kita hidup dalam kerukunan. Nah, dalam perjanjian lama, kerukunan itu diumpamakan seperti apa? Ayat yang kedua dari Mazmur 133, Alkitab katakan begini, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Jadi ternyata kerukunan atau kesepakatan dalam perjanjian lama diumpamakan seperti minyak. Pertanyaan saya, ini minyak apa nih? Ini bukan bimoli, bukan minyak goreng yang lagi langka. Minyak di sini adalah minyak urapan Bapak Ibu. Kenapa kerukunan atau kesepakatan diumpamakan seperti minyak urapan? Kalau nanti Bapak Ibu baca Alkitab dalam Keluaran pasal yang ke-30, waktu Tuhan menyuruh Musa untuk membuat minyak urapan, ternyata begini, bahan dasar untuk membuat minyak urapan itu bukan terdiri dari satu bahan Bapak Ibu. Ada berbagai macam jenis bahan yang bentuknya beda-beda, baunya beda-beda. Ada tebu, ada kulit kayu, ada minyak zaitun, ada mur, berbagai macam bahan yang berbeda-beda ini kemudian dijadikan satu, diolah sedemikian rupa
lupa diperes keluar minyak. Disitulah disebut minyak urapan. Dan yang menariknya begini, kalau itu minyak urapan udah jadi Bapak Ibu, setiap benda maupun manusia yang terkena oles sama minyak ini, maka kuasa Tuhan turun atas benda atau orang itu. Yang mengerti katakan amin. Itu dia. Ada kekuatan dalam kerukunan, ada kekuatan dalam kesepakatan Bapak Ibu. Tuhan akan mencurahkan apa yang hari-hari ini Bapak Ibu perlukan untuk menghadapi semua mara bahaya, semua kesulitan, semua persoalan. Ternyata kekuatannya ada di dalam kesepakatan dan kerukunan. Amin. Ayat yang ketiga, bagus nih. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Perhatikan baik. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Kalau Alkitab terjemahan bahasa Indonesia kata berkat dipotong, di koma, kehidupan Bapak Ibu. Ya, jadi berkat sendiri, kehidupan sendiri. Tapi kalau Bapak Ibu baca Alkitab bahasa Ibrani, itu satu tulisan Bapak Ibu, berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Jadi kalau kita hidup dalam kesepakatan, Tuhan perintahkan berkat. Bapak Ibu lebih suka Tuhan perintahkan atau Tuhan berikan berkat? Kata mana yang Bapak Ibu suka? Hah? Kalau memberikan tuh kadang orang suka lupa Bapak Ibu. Ya. Pernah dijanjiin gak? Saya sering dijanjiin tuh. PHP. Iya kan? Bro, lu tunggu ya di apartemen ya. Gue mau kirim makanan bro, ntar lu jam 2 lu tungguin. Lupa. Kenapa? Memberikan. Ya kan? Tapi kata yang dipakai, Tuhan memerintahkan berkat. Memerintahkan ini berarti apa? Raja yang memerintahkan. Perintah raja itu pasti jadi Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu mau tinggal di ujung bumi yang kagak ada petanya, percaya. Kalau itu berkat Tuhan, kalau Bapak Ibu hidup dalam kesepakatan, percayalah Bapak Ibu mau tinggal di ujung bumi, itu berkat bisa nyampe buat setiap kita. Yang mengerti katakan amin. Amin. Dikatakan begini, seperti embun gunung Hermon, katakan gunung Hermon. Kalau Bapak Ibu pernah pergi ke Israel ya, gunung yang paling tertinggi di Israel itu Gunung Hermon. Gunung Hermon itu terletak di antara 3 negara bagian Pak. Suriah, Israel, sama, saya satu kota lagi saya lupa. Suriah, Israel, sama apa satu lagi saya lupa. Ada kota negara orang muslim juga Pak. Libanon. Ya, Suriah, Libanon, sama Israel. Jadi Gunung Hermon terletak di tengah-tengahnya Pak. Nah, bentuk gunung yang mengarah ke Libanon dan Suriah, itu bentuk gunungnya terjal Pak. Sedangkan bentuk gunung yang mengarah ke Israel, itu landai-landai Pak begini. Makanya kalau Bapak Ibu pergi ke Israel, ke Yerusalem, musim dingin, pasti diajak ke Gunung Hermon. Kenapa? Karena orang Yahudi pada main ski di sana. Kenapa mereka bisa main ski? Bentuk gunungnya apa? Landai. Bisa nggak main ski di sisi yang sebelah sini terjal? Bisa nggak? Bisa mati. Langsung, ya kan, benar nggak sih? Ya kan, itu dia. Nah, Bapak Ibu secara logika, air dari puncak Gunung Hermon seharusnya mengalirnya lebih deras ke tempat yang lebih terjal, apa ke tempat yang lebih landai? Seharusnya air mengalirnya ke Libanon atau ke Suriah dong. Betul gak sih? Tapi kenyataannya, kenapa air dari Gunung Hermon justru mengalirnya ke Israel, Pak? Mengalirnya ke Israel. Kenapa mengalirnya ke Israel? Karena Tuhan yang perintahkan. Itu gunung sekalipun landai Pak, dia mengalirnya ke Danau Galilea juga Pak. Kenapa? Tuhan yang perintahkan. Bahkan kalau Bapak Ibu baca sejarah Israel, Israel itu pernah perang namanya perang 6 hari atau yang namanya Yom Kippur. Selama 6 hari Israel diserang oleh bangsa-bangsa muslim Mbak. Dan selama 6 hari Suriah berusaha memblokade aliran air yang mengalir ke Israel. Tapi selama 6 hari itu blokadenya selalu jebol Mbak. Pertanyaan saya, kenapa itu blokadenya selalu jebol? Karena Tuhan yang perintahkan Pak. Makanya hari ini
Ada orang-orang yang berusaha menghalangi berkat saudara. Jangan takut. Kenapa? Karena kalau Tuhan sudah perintahkan, itu berkat bisa nyampe di tangan saudara. Yang mengerti katakan haleluya. Ada kuasa dalam kesepakatan? Itu dia Bapak Ibu. Nah, hari ini Bapak Ibu, ya, kita akan masuk dalam khotbah nih Bapak Ibu. Siap masuk dalam khotbah? Katakan sebelah kanan, sebelah kiri. Tadi baru pendahuluan. Ya, jangan kebiasaan dengar khotbah cuma setengah jam Bapak Ibu. Ya, dengar khotbah 1,5 jam. Dari wajah kelihatan Bapak Ibu mulai kurang suka nih sama saya. The recordingnya jadi 40 menit. Asik. Ada 3 spirit Bapak Ibu yang menghancurkan kuasa kesepakatan. 3 spirit ini kalau bercokol dalam kehidupan kita Bapak Ibu, maka ini akan menjadi penghalang untuk Tuhan perintahkan berkat dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena kita nggak akan hidup dalam kerukunan. Kita nggak akan hidup dalam kesepakatan Bapak Ibu. Bapak Ibu siap belajar? Kita langsung buka Alkitab kita. Yudas ayat yang ke-11. Yudas ini cuma 1 pasal Bapak Ibu ya. Yudas di sini bukan Yudas Iskariot ya Bapak Ibu ya. Yudas Iskariot udah mati duluan, gantung diri. Ya, Yudas di sini adalah Yudas saudaranya Yesus Bapak Ibu. Nah, Alkitab katakan begini, celakalah mereka karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain, dan karena mereka oleh sebab upah menceburkan diri ke dalam kesesatan Bileam, dan mereka binasa karena kedurhakaan seperti Korah. Ada berapa orang Bapak Ibu? 3, Kain, Bileam, dan Korah. Nah, kalau 3 spirit ini mendominasi kehidupan kita, menguasai kehidupan kita, maka apa yang terjadi? Ayat yang ke-12 dari Yudas, Alkitab katakan begini, demikianlah firman Tuhan, ayat yang ke-12, mereka inilah noda dalam perjamuan kasih-Mu, di mana mereka tidak malu-malu melahap dan hanya mementingkan dirinya sendiri. Mereka bagaikan awan yang tak berair. Hidup kita itu bagaikan awan Bapak Ibu, tapi nggak mengeluarkan berkat. Berkat awan itu hujan Bapak Ibu. Ya, Alkitab katakan bagaikan awan yang tak berair, yang berlalu ditiup angin. Mereka bagaikan pohon-pohon yang dalam musim gugur tidak menghasilkan buah. Pohon-pohon yang terbantun, tercabut dengan akar-akarnya. Dan yang mati sama sekali. Kering hidup kita. Ayat yang ke-13, firman Tuhan katakan apa? Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Mereka bagaikan, katakan sama-sama, ombak yang ganas. Artinya apa? Artinya begini, saudara boleh kelihatan hebat, saudara boleh kelihatan keren, tapi Alkitab katakan apa? Bagaikan ombak laut yang ganas, tapi membuihkan keaiban mereka sendiri. Mereka bagaikan bintang-bintang yang baginya telah tersedia tempat di dunia kekelaman untuk selama-lamanya. Nah, ada 3 spirit yang perlu kita bantai habis dalam kehidupan Bapak Ibu. Spirit yang pertama yang menghancurkan kerukunan dan kesepakatan, namanya spirit Kain. Katakan sama-sama, spirit Kain. Ya, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu nanti baca dalam Kejadian pasal yang ke-4, ya, ceritanya singkatnya begini Bapak Ibu. Kain mempersembahkan korban kepada Tuhan, adiknya Habel juga mempersembahkan korban. Tapi masalahnya begini, persembahan Kain ditolak Tuhan. Pertanyaan saya, waktu persembahan Kain ditolak Tuhan, apakah itu salahnya Habel? Hah? Bukan salah adiknya kan? Betul gak sih? Kenapa persembahan Kain ditolak? Karena persembahan Kain busuk-busuk. Ya. Apakah persembahan Kain busuk-busuk? Enggak. Yang dipersembahkan Kain itu yang terbaik Bapak Ibu. Betul nggak? Tapi yang dipersembahkan Kain itu lahir dari pencapaiannya. Bukan lahir dari keinginan Tuhan. Persembahan yang diinginkan Tuhan itu harus ada darahnya Bapak Ibu sebagai lambang pengorbanan Bapak Ibu. Betul nggak? Itu dia. Waktu persembahannya ditolak, bahkan begini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu baca di ayat yang selanjutnya, bahkan Tuhan sendiri datang kepada Kain loh. Tuhan memperingatkan Kain, Tuhan ngomong begini sama Kain, Kain, kenapa mukamu muram? dosa sudah mengintip depan pintu. Itu Tuhan udah tegur. Tapi
masalahnya apa yang terjadi? Kain tetap mengeraskan hati. Dia ajak adiknya ke padang Bapak Ibu. Dan apa yang terjadi selanjutnya? Disikat di situ. Mati. Darahnya tertumpah. Waktu adiknya mati, Tuhan datang kepada Kain. Tuhan ngomong begini, "Hei Kain, di mana adikmu?" Bapak Ibu tahu apa jawaban Kain? Ini kalau pakai bahasa Betawi ya Bapak Ibu ya. Boleh nggak? Biar relate aja, ya kan? Kain ngomong begini, "Emang gua siapanya? Habel, Tuhan. Dia, gue. Nah, pernah dengar kata itu? Katakan sama-sama, dia, gue. Nah, iya kan? Nah, spirit Kain yang perlu kita bantai habis itu apa? Inilah spirit anti hubungan Bapak Ibu. Spirit anti komunitas. Nggak mau disentuh orang. Spirit yang hanya hidup, hanya mikirin dirinya sendiri Bapak Ibu. Betul gak? Nah kalau kita sebagai jemaat Tuhan, sebagai pasangan suami istri, sebagai keluarga Kristen Bapak Ibu. Kalau spirit mementingkan diri sendiri ini menguasai kehidupan kita. Percayalah, maka kehancuran akan ada di depan mata kita. Kehancuran perceraian. Tinggal tunggu tanggal mainnya aja Bapak Ibu. Tinggal nunggu kapan tayangnya aja. Jadi jangan nunggu Dr. Strange terus. Perceraian, kehancuran juga bisa tunggu tanggal mainnya Bapak Ibu, betul gak sih? Itu dia Bapak Ibu. Ada begitu banyak orang-orang yang hari ini hidup hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Nggak mikirin orang lain Bapak Ibu. Nggak mikirin istrinya, nggak mikirin anaknya, nggak mikirin suaminya juga Bapak Ibu. Halo? Buat para istri-istri di tempat ini, jangan sampai kita kehilangan kesepakatan dengan suami kita. Nggak ada amin ya. Buat para suami-suami, jangan sampai kita kehilangan kesepakatan dengan istri kita. Amin. Iya. Nah yang menarik buat saya adalah begini, apa hukuman Tuhan buat Kain? Nah ini yang menarik nih Bapak Ibu. Kejadian 4 ayat yang ke-11, firman Tuhan katakan begini Bapak Ibu. Apa akibat bagi orang yang hidup dengan spirit Kain? Ayat yang ke-11 katakan begini. Maka sekarang terkutuklah engkau. Katakan sama-sama, terkutuklah engkau. Ya, jadi kalau Alkitab ngomong terkutuklah engkau, itu bukan hanya sekedar mati Bapak Ibu. Terkutuklah engkau itu artinya begini, kehilangan penyertaan Tuhan, kehilangan berkat Tuhan Bapak Ibu. Terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangangkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Ayat yang ke-12, Alkitab katakan apa? Demikianlah firman Tuhan, apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Kalau Bapak Ibu hidup hanya untuk mentingin diri sendiri, kita hidup dengan spirit Kain. Bapak Ibu mau kerja banting-banting tulang. Bayangin tulang dibanting-banting. Bapak Ibu mau kerja sampai keluar kering-kering kayak jagung. Hasil yang Bapak Ibu terima bukan yang terbaik. Yang kau terima semuanya yang biasa aja. Halo? Bahkan lebih parah lagi dia bilang begini. Engkau akan menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Ini maksudnya apa nih? Hukuman buat Kain kok enak banget yang jadi pelarian pengembara di bumi. Kok jadi backpacker? Nah, apakah ini backpacker Bapak Ibu? Bukan. Alkitab terjemahan bahasa Inggris lebih keren dikatakan begini. Orang yang hidup dengan spirit Kain, salah satu hukumannya adalah homeless. Pernah dengar katanya? Apa artinya homeless? Bukan manusia gerobak ya Bapak Ibu ya, yang tinggal di gerobak bukan. Homeless itu artinya begini, orang yang hidup hanya untuk dirinya sendiri. Salah satu hukumannya adalah tidak ada tempat untuk pulang. Kalau Bapak Ibu belajar sejarah gereja, orang-orang di gereja mula-mula Bapak Ibu, kalau mereka dikeluarin dari gereja, itu hukuman paling berat. Kenapa? Tidak ada tempat untuk pulang. Halo?
membuat saudara lebih ngeri lagi. Kita lanjut yang kedua. Spirit apa yang perlu kita bantai habis? Yang menghancurkan kerukunan dan kesatuan, Bapak Ibu. Spirit yang kedua, Alkitab katakan begini, spirit Bileam. Katakan sama-sama, spirit Bileam. Ya, kalau Bapak Ibu baca Bilangan 22, Bileam ini siapa sih Bapak Ibu? Bileam ini kan hamba Tuhan, nabi Tuhan Bapak Ibu. Setuju gak? Ya kan? Tapi masalahnya apa Bapak Ibu? Masalahnya begini, hanya gara-gara uang Bapak Ibu, dia rela untuk memenuhi permintaan dari Raja Moab yang bernama Balak untuk mengutuki bangsa Israel. Tapi yang luar biasa, sekalipun dikutukin, tetap yang datang berkat juga Bapak Ibu. Nah, spirit Bileam ini apa sih? Spirit yang menghancurkan kesatuan dan kerukunan, menghancurkan kesepakatan. Itu namanya spirit cinta akan uang. Katakan sama-sama, cinta akan uang. Bapak Ibu hidup perlu uang gak? Dari wajah kelihatan lah perlu duit semua ini mah. Bapak Ibu coba lihat wajah saya baik-baik, ini hamba Tuhan perlu duit gak? Masa gak perlu duit? Perlu, betul gak sih? Kita semua hidup perlu duit, tapi jangan sampai hidup kita dikuasai sama duit Bapak Ibu. Jangan sampai hidup kita nih didrive oleh uang Bapak Ibu. Karena kalau hidup kita dikuasai oleh uang, makanya begini, apapun yang kita lihat, apapun yang kita pikirkan, ujung-ujungnya duit. Kita udah 2 tahun mengalami pandemi Bapak Ibu. Saya udah ketemu dengan pasangan-pasangan suami istri yang pada akhirnya memutuskan untuk berpisah. Kenapa alasan utamanya? Nggak tahu ya, duit. Halo? Saya ketemu juga teman-teman Bapak Ibu yang kena tipu. Gara-gara? Hah? Itu, cinta akan uang. Ya kan? Diiming-imingi, ya lu kalau ikut ini nih, wah lu sebulan lu dapat 30% bro. Ya kan? Dia masukin semua duitnya. Hilang. Begitu hilang datang, bro doain bro. Wah, dulu lu waktu naroknya lu nggak nanya sama Tuhan, ya kan? Begitu hilang baru ngadep Tuhan. Ini spirit bahaya banget nih Bapak Ibu, setuju nggak? Makanya begini kan, makanya Yesus katakan apa? Yesus katakan begini kan, jangan sampai kita jadi hamba uang. Tuh jangan jadi hamba uang tuh artinya apa? Kita yang harus jadi tuan atas uang. Bukan uang yang ngatur hidup kita. Bukan uang yang ngatur pelayanan kita. Kita yang ngatur duit. Setuju gak? Itu dia. Kalau hidup kita diatur sama uang Bapak Ibu, kita jadi hamba uang, maka ini yang terjadi. Hidup kita gak akan pernah jauh. Hidup kita gak akan pernah besar. Kenapa? Karena hidup kita tergantung berapa banyak duit yang ada di dompet kita. Halo? Bapak Ibu mau lihat Tuhan menyertai kehidupan Bapak Ibu? Bapak Ibu mau lihat mujizat terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu? Jangan hidup dikuasai oleh uang. Halo? Ada uang, gak ada uang, pelayanan harus tetap jalan. Sedap. Amin. Setahun ini, waduh, bahaya banget nih Pak Iwan, ini dahsyat. Thank you. Sampai mana tadi? Oh setahun ini ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu tahu ya kita pandemi 2 tahun. Saya ini kan pelayanan bergerak di komunitas Bapak Ibu. Iya kan? Kita dari apartemen, ada di rumah temen, ada di mana gitu kan Bapak Ibu kan. Biasa ketemu onsite Bapak Ibu. Begitu pandemi semuanya convert jadi Zoom. Saya tiap hari nge-Zoom Bapak Ibu. Komunitas hari Senin, hari Selasa, belum malam kita bikin YouTube, bikin live streaming. Dan Bapak Ibu tahu ya, mata saya kan sipit Bapak Ibu. Ya kan? Tapi kalau Bapak Ibu perhatikan baik, mata saya sebelah kiri nih Bapak Ibu nih. Sekarang ada lipatannya Bapak Ibu. Udah mulai sedikit ganteng lah ya kan. Kenapa sedikit ganteng? Cuma sebelah kiri, kalau kanan kiri kan ganteng sekali. Iya kan? Nah, mata saya tuh suka kemeng Bapak Ibu. Ya udah mulai rusak gitu ya kan. Saya bilang sama teman-teman, aduh nih kita nggak bisa nih begini terus nih.
Setiap malam itu depan laptop terus Bapak Ibu. Mata tuh udah gampang kemeng, gampang ngeliat orang tuh jadi samar-samar Bapak Ibu. Ayo kita doa, kita minta tempat. Wah, puji Tuhan Bapak Ibu. Tuhan perintahkan berkat-berkatnya. Dikasih ruko 2 biji, nempel Bapak Ibu 4 lantai. Ya, tapi masalahnya begini Bapak Ibu, begitu saya datang ke itu ruko ruko tua Bapak Ibu. Begitu masuk, buka pintu besinya setengah mati Bapak Ibu. Buka pintu besinya, begitu masuk, ya ampun, lantai udah pada retak-retak, plafon udah pada roboh Bapak Ibu. Masuk kamar mandi, ya ampun, setan juga minder masuk kamar mandi itu. Kotor banget Bapak Ibu, ya kan. Dalam hati, waduh ya kan perlu direnovasi, ya kan. Saya kumpulin teman-teman, nih ada orang berkatin kita nih. Teman-teman sanggup nggak nih kita sama-sama ya bersehati renovasi? Karena yang namanya renovasi kan perlu apa namanya? Perlu uang. Bapak Ibu saya kan bukan pengusaha Bapak Ibu. Potongan sih ada pengusaha, ya kan. Cuma jahitan belum jadi Bapak Ibu. Ya kan? Ya kan? Saya kumpulin teman, kuat nggak nih? Kuat Bapak Ibu. Udah setahun belum kelar-kelar Bapak Ibu. Betul gak sih? Pelan-pelan jalan kita ngumpulin dikit-dikit Bapak Ibu. Tapi saya melihat begini Bapak Ibu. Waktu kita bergerak, waktu kita berjalan Bapak Ibu. Sekalipun DANA-nya seret Bapak Ibu. Tapi ada aja Bapak Ibu. Sehingga kita sedikit demi sedikit bisa bangun ruko itu Bapak Ibu. Kenapa? Karena begini. Kalau hati kita tidak terikat dengan uang, kita percaya bahwa penyertaan Tuhan sempurna. Tuhan akan memberikan berkat kehidupan kepada kita untuk selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Jangan takut Bapak Ibu. Amin. Yang ketiga, spirit yang ketiga. Ini namanya spirit Korah. Katakan sama-sama spirit Korah. Ya. Korah ini siapa sih Bapak Ibu? Ya. Tuhan itu memberikan tongkat kepemimpinan buat bangsa Israel. Itu bukan kepada Korah. Tuhan memberikan tongkat kepemimpinan kepada bangsa Israel itu kepada siapa? Musa. Jadi Musa inilah pemimpin yang ditunjuk Tuhan untuk membawa bangsa Israel Bapak Ibu. Tapi masalahnya begini, ada orang yang namanya Korah, Abiram dan beserta dengan keluarganya. Mereka merasa bisa. Mereka merasa mampu, mereka merasa lebih pintar daripada Musa. Mereka berpikir begini, nggak ada Musa juga nggak apa-apa ini, kita bisa. Nah, spirit Korah ini spirit apa Bu? Pak? Ini spirit yang menghancurkan kesatuan dan kesepakatan. Namanya spirit pemberontakan Pak. Halo? Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan. Ada kalanya begini Bapak Ibu. Kita diperhadapkan dengan pemimpin-pemimpin yang lemah, betul gak sih? Di kantor, di rumah, di mana kita bisa berhadapan dengan orang-orang yang seperti itu Bapak Ibu. Orang-orang yang pengetahuannya mungkin lebih bawah daripada kita. Tapi masalahnya begini, kita belajar nggak untuk tunduk, kita belajar nggak untuk apa? Taat kepada pemimpin kita Bapak Ibu. Saya punya pemimpin Bapak Ibu, bisnismen Bapak Ibu. Ya, ada kalanya saya juga nggak setuju Bapak Ibu dengan pemahamannya, dengan keputusannya. Saya kadang-kadang nggak setuju. Tapi begini, sekalipun saya nggak setuju Bapak Ibu, apakah saya harus memberontak? Enggak, saya harus tetap menghormati pemimpin saya. Kenapa? Karena Tuhan belum memberikan pengurapan kepemimpinan kepada saya. Tuhan memberikan pengurapan kepemimpinan kepada gembala saya Bapak Ibu. Setuju nggak? Itu dia. Bapak Ibu mau jadi pemimpin yang luar biasa? Tidak ada pemimpin yang luar biasa dihasilkan dari pemberontakan Bapak Ibu. Setuju nggak? Kalau Bapak Ibu mau jadi pemimpin yang luar biasa, Bapak Ibu harus jadi pengikut yang luar biasa. Sampai pada akhirnya Tuhan bawa Bapak Ibu dan Tuhan berikan pengurapan kepada Bapak Ibu. Disitulah kita bisa memimpin. Amin. Bapak Ibu catat dalam Alkitab. Orang-orang yang memberontak di dalam Alkitab, itu matinya gak ada yang benar Bapak Ibu. Karena pemberontakan itu bukan karakternya Tuhan Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu siapa tokoh pertama dalam Alkitab yang memberontak? Siapa namanya? Namanya Lucifer, putra Fajar, bintang timur. Yesaya 14 ayat 12 sampai 14.
Betul nggak? Bapak Ibu tahu apa hukumannya buat Korah? Waktu Korah memberontak? Tuhan suruh keluar Musa dari tenda. Musa keluar dari tenda. Korah juga keluar dari tenda bersama dengan Abiram dan keluarganya. Begitu mereka berdua keluar dari tenda, firman Tuhan katakan apa? Tanah yang diinjak oleh Korah terbelah menjadi dua. Mereka semua masuk dalam tanah. Tutup lagi. Jas. Halo? Kalau Bileam tahu apa hukumannya? Nah, Kain tadi kan udah kan hukumannya kan? Korah udah kan? Bileam tahu nggak apa hukuman buat Bileam? Kalau nggak mau tahu saya nggak kasih tahu. Mau tahu? Apa hukuman buat Bileam? Belum pernah terjadi sebelumnya, Pak. Tuhan pakai keledai. Tuhan pakai binatang. Tegur nabinya. Dan binatang itu berkata-kata dengan kata-kata manusia. Saya berdoa hari ini. Semoga Tuhan gak pakai bleki di rumah saudara. Untuk ngomong sama saudara. Guk, tobat tuh. Jangan. Iya kan? Pulang dari tempat ini Bapak Ibu. Kalau di dalam kehidupan kita ada 3 spirit ini. Spirit Kain. Spirit Kain itu spirit apa? Nah ini masalahnya ya Bapak Ibu ya. Udah 3 lupa lagi nih yang pertama. Yang pertama spirit anti hubungan. Ya, anti komunitas hanya mentingin diri sendiri. Spirit Bileam itu apa? Spirit cinta akan uang. Spirit Korah? Pemberontakan ya. Buat para ibu-ibu di tempat ini, buat para istri-istri, ya serahkanlah tongkat kepemimpinan keluarga kita kepada suami. Suami saya mah kalmer Pak, udah biar saya yang mimpin. Enggak. Ya kan? Justru kita sebagai istri, kita harus bantu suami kita supaya suami kita jadi pemimpin yang hebat. Ya kan? Jangan, udah biar gua aja. Itu pemberontakan. Amin. Katakan sebelah kanan, sebelah kiri. Papi, aku serahkan dengan rela kepada papi. Asik. Ya. Hari ini kalau yang suaminya nggak hadir ya kan, pulang nanti, tolong para istri-istri katakan kepada suami-suami, tadi siang ada pendeta tinggi, keren, ganteng, khotbah, saya harus serahkan tongkat kepemimpinan kepada papi, serahkanlah dengan rela. Amin. Pulang dari tempat ini Bapak Ibu, kalau kita hidup dalam kesepakatan, kita hidup dalam kerukunan, percayalah, apa yang kau ikat di bumi terikat di sorga, apa yang kau lepaskan di bumi terlepas di sorga, percayalah, Tuhan akan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. God bless you all. Haleluya. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Mari tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan Bapak Ibu. Firman Tuhan yang datang kepada kita hari ini sederhana Bapak Ibu. Ada kuasa Tuhan yang Tuhan ingin curahkan dalam kehidupan setiap kita. Apapun masalah pergumulan yang kau hadapi, kau gak perlu takut. Selama engkau punya kesepakatan, kuasa Tuhan dinyatakan. Haleluya, haleluya. Mari kita mau nyanyikan pujian ini. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji, yang sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Kita nyanyikan pujian ini dari awal. Ku hidup
firman Tuhan. Seringkali kita abai dengan kebenaran ini, tapi masalahnya iblis tahu kebenaran ini. Dan iblis gak mau kita hidup dalam kesepakatan. Iblis gak mau kita hidup dalam kerukunan. Dia pecah keluarga-keluarga Kristen, dia pecah pernikahan Kristen, dia pecah gereja-gereja Tuhan. Hari ini Bapak Ibu, apa yang kau ikat di bumi terikat di sorga. Apa yang kau lepaskan di bumi terlepas di sorga. Ada kuasa Tuhan yang menyertai kehidupan setiap kita. Apapun pergumulan kita, apapun masalah kita, percayalah Tuhan sanggup memerintahkan berkat Bapak Ibu. Tuhan kita adalah Tuhan yang mampu dan Tuhan yang mau menolong kita. Hari ini Bapak Ibu, seberapa banyak di antara kita yang kita mau hidup dalam kesepakatan, pasangan suami istri, gereja Tuhan. Seberapa banyak di antara kita mau membantai habis spirit Kain, spirit Bileam dan spirit Korah dalam kehidupan setiap kita. Kalau Bapak Ibu mau, boleh lambaikan tangan Bapak Ibu tinggi di hadapan Tuhan. Boleh lambaikan tangan yang tinggi. Bapak Ibu yang melambaikan tangan boleh bangkit berdiri sama-sama dengan saya. Kita nyanyikan pujian ini sekali lagi Bapak Ibu. Katakan sama-sama, aku punya Tuhan yang besar. Yang punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji, yang sanggup menggenapi imanmu bersamakan percaya kuasanya. Berilah sekarang tiba saatnya Tuhan, kami akan memberikan persembahan kami. Berkati tangan-tangan yang akan memberikan persembahan ini ya Tuhan, kecil besar, agar kiranya dapat berguna bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami siap memberi Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara silakan duduk. kasih
memberkati. Haleluya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati setiap kita yang hadir dalam ibadah hari ini. Bapak Ibu Saudara, kita akan berdoa. Saya ajak kita semua untuk berdiri, untuk kita berdoa bersyafaat bersama. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini di tempat ini. Kalau kami boleh beribadah bersama-sama keluarga Tuhan di tempat ini. Terima kasih untuk komunitas di mana kami boleh bertumbuh, di mana kami boleh mendengar firman Tuhan. Biar lewat firman-Mu Tuhan yang disampaikan pagi hari ini, kami boleh semakin kuat di dalam Tuhan. Kami boleh semakin Tuhan bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Dan biar lewat komunitas kami Tuhan, kami terus bersama-sama Tuhan, menjadi satu kesatuan yang utuh seperti yang Tuhan kehendaki, di mana berkat-berkat Tuhan diperintahkan turun ke dalam keluarga kami, turun di dalam rumah tangga kami Tuhan. Terima kasih Bapa, beri kami hati yang mengasihi Tuhan lebih dari segalanya Tuhan. Tidak mencintai uang, tetapi mengasihi Tuhan. Karena kami tahu sekali lagi Tuhan, bahwa Tuhanlah yang berkat Tuhan yang menjadikan kaya. Susah payah tidak akan menambahinya. Kau yang memerintahkan berkat-berkat tercurah Tuhan di dalam keluarga kami, dalam komunitas kami. Terima kasih buat hamba-Mu, Diseriter ya Tuhan, yang sudah menyampaikan firman-Mu pagi hari ini. Berkati hamba-Mu, keluarganya, pelayanannya, Kau pakai terus, jadi kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Tuhan, Kau yang tahu akan kerinduan hamba-Mu Tuhan dalam membangun rumah Tuhan. Kau yang mencukupkan semua Tuhan. Jadilah seturut dengan kehendak-Mu dan waktu dan rencana-Mu yang terjadi. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa pagi hari ini. Kami berdoa untuk bangsa kami. Kami serahkan Indonesia ke dalam tangan-Mu. Tuhan, berkati pemimpin di bangsa ini, Presiden Joko Widodo, berkati Tuhan seluruh jajaran yang ada. Biarlah Indonesia semakin kuat, semakin maju Tuhan. Dan Indonesia menjadi kebanggaan Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa untuk pemimpin rohani kami, Bapak Insinyur Niko Noto Raharjo, beserta keempat wakilnya. Pakai gereja-gereja ya Tuhan, khususnya GBI dimanapun Tuhan, sampai ke bangsa-bangsa. Untuk melayani Tuhan umat Tuhan lewat ibadah onsite maupun online yang ada. Terima kasih Bapak. Kami berdoa juga untuk jemaat GBI Wow. Tuhan, Kau yang tahu akan pekerjaan usaha mereka. Tuhan, Kau yang mencukupkan semuanya. Kau memberkati setiap usaha yang dikerjakan oleh jemaat kami Tuhan. Diberkati ya Tuhan. Dan biarlah setiap kami boleh jadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami bersyukur, kami alaskan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Kami mau terima berkat yang daripada-Mu. Haleluya, haleluya, Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, ibadah sudah selesai dan kita akan kembali ke rumah masing-masing. Tapi sebelumnya kami rindu untuk menerima berkat dari Tuhan. Mari kita mengangkat kedua tangan, kita arahkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Damai, sejahtera, sukacita dari Allah Bapa, kasih karunia dari Anak-Nya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, penyertaan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya kita sudah menerima berkat ini, sama-sama katakan amin.